Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, mari sejenak kita berhenti, tarik nafas perlahan, dan rasakan apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Seringkali hidup terasa penuh, agenda padat, tanggung jawab bertumpuk, nama kita dikenal, aktivitas kita berjalan. Namun di balik semua itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Hati terasa hampa, doa terasa biasa, ibadah terasa rutinitas, kita tidak sedang kehilangan iman. Kita hanya terlalu sibuk dengan diri sendiri. Disinilah perjalanan ini dimulai. Bukan perjalanan kaki, bukan perjalanan jarak, melainkan perjalanan hati, saudaraku. Banyak orang ingin dekat dengan Gusti, namun masih membawa dirinya terlalu utuh. Masih ingin diakui, masih ingin dipahami, masih ingin dipuji, padahal selama diri masih berdiri paling depan, selama itu pula Gusti terasa jauh. Kita berdoa sambil merasa aku sudah berusaha, aku sudah berjuang, aku sudah beramal tanpa sadar. Kata aku lebih sering disebut daripada menyebut nama Gusti. Hati yang penuh oleh aku tidak memberi ruang bagi cahaya ilahi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, penyatuan sejati bukan tentang menjadi siapa-siapa, tetapi tentang berani mengakui bahwa kita bukan apa-apa. Saat diri masih ingin menang, sulit bagi hati untuk tenang. Saat diri masih ingin benar, sulit bagi jiwa untuk berserah. Namun ketika kita mulai melepas, bukan harta, bukan jabatan, melainkan rasa memiliki atas diri sendiri, disitulah pelan-pelan hati mulai lapang, doa mulai hidup, dan sujud terasa ringan. Ingatlah satu hal, Gusti tidak pernah menjauh. Kitalah yang sering berdiri terlalu rapat dengan bayangan diri. Dan saat diri mulai menepi, saat ego mulai dilenyapkan, disitulah Gusti mulai menyapa. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, setelah kita menyadari bahwa hati terasa kosong, kini kita perlu bertanya, apa yang membuatnya penuh? Bukan penuh oleh cahaya, melainkan penuh oleh suara diri sendiri. Diri kita sering terlalu ramai, ramai oleh keinginan, ramai oleh pembenaran, ramai oleh harapan agar dipahami manusia. Kita ingin didengar, ingin diakui, ingin dihargai, dan tanpa sadar, kita membawa semua itu ke dalam doa. Kita berdoa, namun hati masih menuntut. Kita sujud, namun pikiran masih menghitung. Berapa usaha yang sudah dilakukan, berapa pengorbanan yang telah diberikan, berapa air mata yang sudah jatuh. Saudaraku, bukan berarti semua itu salah. Namun ketika diri terlalu ramai, doa kehilangan kejernihannya. Gusti menyukai hati yang bening, bukan hati yang sibuk berdebat dengan keadaan. Seringkali kita berkata, aku sudah sabar, aku sudah ikhlas. Namun di dalam hati masih berharap balasan. Itulah tanda bahwa diri belum benar-benar tenang. Hati yang benar-benar pasrah, tidak banyak bicara, tidak banyak membela, ya cukup berserah. Ketahuilah, yang sering menghalangi kedekatan dengan Gusti bukan dosa besar, melainkan rasa merasa sudah cukup baik. Saat kita merasa sudah sampai, disitulah perjalanan berhenti. Maka penyatuan sejati bukan dengan menambah kebanggaan, melainkan dengan mengurangi kebisingan diri. Ketika suara ego melemah, bisikan Gusti mulai terdengar, dan disitulah perjalanan hati perlahan berlanjut. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, ada satu fase dalam hidup yang hampir semua orang mengalaminya. Fase ketika tenaga masih ada, namun harapan mulai melemah. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bersabar, namun hasil belum juga datang. Di titik inilah lelah mulai berbicara. Bukan lelah di badan, melainkan lelah di hati, saudaraku. Lelah bukan tanda kegagalan. Seringkali lelah adalah undangan agar kita berhenti mengandalkan diri sendiri. Selama ini, kita berjalan sambil berkata, aku bisa, aku mampu, aku kuat, namun lelah datang untuk mengingatkan bahwa kita hanyalah hamba. Ketika lelah memuncak, kita mulai menunduk. Bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa tidak semua bisa dikendalikan, tidak semua bisa dipaksakan, dan tidak semua harus dimenangkan. Disinilah pasrah mulai belajar berjalan. Pasrah bukan menyerah pada keadaan. Pasrah adalah menyerahkan hasil kepada Gusti. Setelah ikhtiar dilakukan, dengan hati yang tenang, saat pasrah hadir, doa tidak lagi menuntut, air mata tidak lagi memaksa, dan hati mulai menerima. Lelah yang diterima dengan pasrah akan berubah menjadi kedewasaan, dan disitulah penyatuan diri mulai menemukan arah. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, setelah lelah mengajarkan pasrah, kini hati mulai belajar diam. Bukan diam karena putus asa, tetapi diam karena percaya. Di titik ini, kita tidak lagi sibuk bertanya, mengapa ini terjadi, kapan ini berakhir? Hati mulai hening, dan hening inilah yang sering kita lewatkan. Gusti tidak selalu menyapa lewat suara keras,
ia sering hadir dalam ketenangan, dalam jeda, dalam keheningan. Ketika lisan berhenti mengeluh dan pikiran berhenti menuntut, hati mulai mendengar. Saudaraku, selama ini kita banyak berbicara kepada Gusti, namun jarang memberi waktu untuk mendengar. Padahal hening adalah bahasa jiwa. Di dalam hening, ada ketenangan yang turun perlahan. Ada lapang yang tidak bisa dijelaskan. Ada yakin yang tumbuh tanpa sebab. Itulah tanda bahwa Gusti sedang mendekat. Hening bukan kekosongan, hening adalah ruang, tempat cahaya ilahi masuk ke dalam hati. Maka jangan takut pada sepi. Jangan resah dengan diam, karena di sanalah pintu hati mulai terbuka. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, ada satu perubahan halus dalam perjalanan ini. Perubahan yang tidak terlihat, namun sangat terasa di dalam hati. Kita mulai tidak ingin lagi menjadi pusat, tidak ingin selalu dimengerti, tidak ingin selalu dibenarkan, tidak ingin selalu diperhatikan. Bukan karena hati terluka, tetapi karena hati mulai dewasa. Dulu, segala sesuatu diukur dengan diri. Jika sesuai keinginan kita tenang, jika tidak sesuai kita gelisah. Kini berbeda. Hati mulai menerima, tanpa banyak protes, tanpa banyak perlawanan, saudaraku. Saat aku tidak lagi menjadi tujuan, hidup terasa lebih ringan. Kita bekerja, namun tidak lagi menggantungkan nilai diri pada hasil. Kita berbuat baik, namun tidak menunggu balasan, bukan karena tidak peduli, melainkan karena percaya bahwa Gusti Maha melihat ketika aku mengecil, ruang untuk Gusti membesar. Dan disitulah kita mulai merasakan bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan, cukup dijalani dengan hati yang berserah. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, pada tahap ini, kita mulai memahami satu hal penting, bahwa Gusti tidak hanya hadir di sajadah, tidak hanya terasa saat doa panjang, tidak hanya dekat ketika air mata jatuh. Gusti juga menyapa lewat kehidupan sehari-hari, saat diri tidak lagi menjadi pusat, hati menjadi lebih peka, dan kepekaan inilah yang membuat kita mulai membaca tanda-tanda. Masalah masih ada, ujian belum sepenuhnya pergi, namun hati tidak lagi gelisah seperti dulu, beban terasa sama, tetapi jiwa terasa lebih kuat. Saudaraku, inilah salah satu bentuk sapaan Gusti, ketika Dia tidak mengangkat masalahnya, namun menguatkan hati yang menjalaninya. Kita mulai merasakan ada ketenangan yang datang tanpa sebab, ada lapang yang turun tanpa alasan, ada yakin yang tumbuh tanpa dipaksa. Itu bukan hasil logika, itu bukan hasil perhitungan, itu adalah rasa. Seringkali sapaan Gusti hadir lewat penundaan. Apa yang kita minta belum datang, namun hati tidak lagi resah. Dulu kita berkata, mengapa belum juga? Kini kita berkata, mungkin ini yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Gusti juga menyapa lewat pertemuan. Orang yang datang di waktu yang tepat, nasihat sederhana yang menenangkan, kalimat singkat yang menguatkan. Bahkan, Gusti menyapa lewat perpisahan, yang awalnya menyakitkan, namun perlahan menyelamatkan. Semua peristiwa menjadi bahasa bagi hati yang tidak lagi ramai oleh ego. Ketika diri sudah mengecil, kehidupan tidak lagi dituntut untuk sempurna, cukup dijalani dengan syukur dan sadar. Dan disitulah kita mengerti bahwa Gusti tidak pernah diam. Ia selalu menyapa, hanya saja dulu hati kita terlalu bising untuk mendeng. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, pada titik ini, perjalanan tidak lagi terasa berat, bukan karena ujian berhenti, tetapi karena hati telah berubah. Kita mulai memahami apa arti manunggal yang sebenarnya. Manunggal bukan melebur menjadi Gusti, bukan pula menghilangkan batas antara hamba dan pencipta. Manunggal adalah kesadaran penuh bahwa kita hidup dalam genggamannya. Setiap nafas adalah pemberian, setiap langkah adalah izin, setiap kejadian adalah kehendak. Ketika kesadaran ini tumbuh, hati tidak lagi sombong saat senang, dan tidak lagi putus asa saat susah. Saudaraku, inilah manunggal yang menenangkan. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hati tetap berserah. Kita berusaha sebaik mungkin, namun hasil tidak lagi menjadi beban. Karena kita sadar, yang mengatur bukan kita, yang menentukan bukan kita. Kesadaran ini membuat hidup seimbang, tidak berlebihan dalam harap, tidak tenggelam dalam takut. Kita menjalani peran sebagai hamba dengan penuh tanggung jawab, namun tetap rendah. Dan di sanalah penyatuan sejati terjadi, bukan pada rasa memiliki, melainkan pada rasa tunduk. Saudaraku yang dirahmati Gusti Allah, pada akhirnya, perjalanan ini membawa kita pulang. Bukan pulang ke tempat, melainkan pulang ke kesadaran. Kita tidak lagi sibuk mencari, karena yang dicari tidak pernah pergi. Kita tidak lagi gelisah menunggu, karena hati telah percaya saat diri lenyap dari keakuan. Bukan berarti kita hilang, justru disitulah kita ditemukan. Sebagai hamba,
Hidup tetap berjalan. Masalah tetap datang, ujian tetap silih berganti. Namun jiwa kini berbeda. Lebih tenang, lebih ringan. Lebih siap menerima, saudaraku. Inilah buah dari perjalanan ini. Bukan kemampuan luar biasa, bukan pengalaman tinggi, melainkan hati yang lembut, yang tahu kapan berusaha dan kapan berserah, karena sejatinya, Gusti tidak pernah jauh. Ia selalu dekat, lebih dekat dari yang kita sangka. Dan ketika diri benar-benar menepi, dengan rendah dan sadar, disitulah Gusti menyapa dan jiwa pulang.